Oke, silakan baknya ditumpuk ya. Diratakan terlebih dahulu seperti ini. Perbandingannya adalah 1:1 untuk sampah organiknya. Lapisan ketiga adalah sampah organik lagi. Silakan ditumpuk. Nah, seperti itu. Silakan kembali ke barisannya ya. Seperti ini adik-adik. Ini adalah sesuatu yang wajib dalam pembuatan pupuk organik. Yang berikutnya, cowok ada ya. Tugas berikutnya adalah membuat larutan untuk mempercepat proses pengomposan. Di sini ada air gula. Ada air gula ya. Kurang lebih 1 timba. Tugas adik-adik adalah memberikan bioaktivator seperti ini atau E4 untuk mempercepat proses pengomposan. Silakan adik-adik buka. Silakan dibuka ya. Yuk, yang ini berarti ya. Ya. Buka tutupnya. Silakan ngambil 1 tutup botol. Bisa? Mau dibantu kakak-kakak? Ini air gula ya. Kenapa harus air gula? Untuk mempercepat pertumbuhan bakteri yang ada di kandungan E4. 1 tutup botol dicampur ke dalam larutan air gula. Oke, dituang saja, terus ditutup lagi. Tugas berikutnya adalah mengaduk larutan tadi ya. Silakan diaduk, diratakan. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih. Yang berikutnya adalah ini larutan air molase sama E4 ini difermentasikan selama minimal 24 jam. Kita simulasikan ini sudah selama 24 jam. Silakan dibantu kakaknya dituang di tempat timba ini. Kita simulasikan ini sudah selama 24 jam. Harus ada air gula, baik gula putih, gula merah, atau tetes tebu. Seperti itu ya. Perlu diingat ini harus difermentasi selama kurang lebih 24 jam. Tugas adik berikutnya adalah menyiram tumpukan sampah ini dengan larutan air E4 tadi. Bisa ya? Mudah-mudahan kuat. Nah, disiram di sini sampai rata ya. Diratakan. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Karena hanya simulasi ya. Ini adik-adik, ini adalah difermentasi atau didiamkan selama 7 hari atau 1 minggu. Ini tahap pertama dalam pembuatan pupuk organik. Yang berikutnya adalah kita biarkan selama 7 hari. Setelah 7 hari, tumpukan sampah ini harus dibalik. Yang di bawah harus berada di atas. Kenapa? Agar pembusukannya lebih sempurna. Tugas berikutnya adalah membalik sampah ini. Digeser ke sini saja. Ya. Boleh 2 orang ya. Yuk dibantu temannya. Tidak boleh jijik ya. Kita berperan. Ada di sini. Dia tidak kena kotorannya. Ya, digeser. Oke, kita simulasikan ini sudah dibalik ya sampahnya. Ini kita biarkan selama 7 hari kedua atau 2 minggu. Minggu yang kedua. Di sini yang diperlukan adalah syarat utama adalah kelembapan. Setelah dibalik, adik-adik harus menyiram tumpukan sampah ini kembali. Disiram lagi ya, agar terjadi kelembapan seperti itu. Oke, terima kasih. Ini sudah memasuki 3 minggu pertama. Otomatis sampahnya sudah hampir jadi kalau kita praktekkan.
Setelah minggu ketiga sampahnya akan menjadi seperti ini. Silakan adik pegang. Oke, silakan di sampahnya. Kira-kira di sini bau apa ya? Tidak ada bau. Warnanya seperti apa? Coklat atau warna tanah? Benar. Kira-kira masih ada panas atau enggak? Sampahnya panas atau enggak? Enggak. Berarti pengomposan ini sudah berhasil. Ciri-ciri sampah yang baik atau pupuk kompos yang baik adalah warnanya sudah seperti tanah atau coklat, sudah tidak berbau, dan sudah tidak ada panas. Seperti itu ya. Yang berikutnya, setelah 3 minggu pertama sampah ini sudah menjadi pupuk setengah jadi. Tinggal pengolahan berikutnya adalah pengayakan boleh, atau dihancurkan pakai mesin boleh, atau dibiarkan saja nanti akan hancur dan menjadi pupuk kompos yang sudah bisa dipakai jadi seperti ini. Silakan dipegang kembali. Sudah tidak panas? Baunya sudah tidak ada. Warnanya seperti apa? Seperti tanah. Ini sudah bisa dikatakan sebagai pupuk kompos dan sudah bisa dipakai diaplikasikan ke tanaman atau bunga seperti itu. Adik-adik sudah bisa membuat atau membuat pupuk kompos di sekolah dengan mudah. Syaratnya yang pertama adalah ada apa? Air gula, terus sampah organik, pintar. Yang berikutnya kotoran hewan, terus iya EM4. Bagaimana kalau tidak ada EM4, Kak? Adik-adik tahu sisa cucian beras? Tahu ya, air apa namanya? Air cucian beras atau air leri ya. Itu bisa dicampur dengan air gula. Itu ada bakteri juga, ada bakteri baiknya. Kalau mau pakai seperti ini sangat murah. Segini harganya adalah 25 sampai 30 ribu. Tapi jangan salah, ini ada 3 warna. Oranye atau kuning ini, biru dan merah muda. Untuk pembuatan kompos di sini menggunakan yang warna kuning. Itu adik-adik, siapa yang di depan ini yang mau bertanya? Ayo, prosesnya yang mana yang kurang memahami, kurang mengerti? Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kira-kira kalau mau bikin di sekolah sudah paham enggak? Kalau di sekolah adik-adik ada enggak tetangga sekolah kanan kiri yang mempunyai hewan peliharaan kambing atau sapi? Ada. Kalau memang adik-adik mau berpraktek membuat pupuk kompos, bisa minta kotoran hewan ke tetangga kanan kiri sekolah. Seperti itu. Apakah harus wajib pupuk kompos kotoran hewan ini? Boleh ada, boleh tidak. Tapi untuk memperkaya kandungan nutrisi yang ada di pupuk kompos, biasanya ditambah dengan kotoran hewan. Seperti itu. Terima kasih adik-adik sudah mau berpraktek di depan. Silakan kita berfoto lagi. Yuk berfoto lagi. Adik-adik sudah berpraktek di sini. Kasih jempol untuk kakaknya. Yuk kasih jempol. 1, 2 lihat ke sini. 1, 2, 3 senyum. Oke. Sudah. Oke, tepuk tangan untuk adik-adik yang di depan. Terima kasih sudah mau berpraktek di sini.